Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 4 Juli ya, 2023. Teman-teman, kemarin kita dapat banyak sekali data soal manufacturing, terutama dari Asia, dari China, kemudian juga dari Uni Eropa sama dari Inggris dan Amerika ya. Overall, dari data manufacturing ini sepertinya terjadi masalah teman-teman terhadap supply chain, terhadap barang-barang, kemudian komoditas juga ya. Karena kenapa? Karena produksi manufacturing di semua negara atau semua belahan dunia ini mengalami fase penurunan. Ini disebabkan mungkin karena ya tadi permintaan dan penawaran terganggu, permintaan ekspor impor terganggu teman-teman, sehingga produksi barangnya pun juga cenderung melemah. Supply chain juga masih bermasalah karena memang masih ada masalah geopolitik, kemudian juga ada ya beberapa negara mengalami resesi sehingga menyebabkan permintaan menjadi menurun, sehingga dalam posisi seperti sekarang ini kemungkinan sih ekonomi akan slow down atau cenderung turun. Bahkan ada ancaman stagflasi bisa terjadi, teman-teman. So ini adalah apa namanya dampak awal yang ditunjukkan melalui data-data dari manufacturing PMI di perdagangan kemarin. Lalu hari ini eh, Amerika ada Independence Day atau hari kemerdekaannya ya. Jadi mungkin akan libur, market Amerika akan day off dulu untuk hari ini. Teman-teman, besok itu baru kembali pulih. Ada beberapa data dari China, Uni Eropa, sama Inggris yang akan sangat penting. Next, kita akan lihat ada good news apa, teman-teman. BlackRock dikabarkan mengajukan kembali ya untuk apa namanya pengajuan soal ETF yang kemarin sempat dikembalikan oleh SEC. Jadi ini lanjutannya teman-teman, beritanya yang terbaru, mereka akhirnya menggait ataupun mengisi form yang kosong kemarin, yaitu tentang di mana mereka membeli ya, bekerja sama exchange mana. Ternyata BlackRock memilih Coinbase. Coinbase Global Inc. yang akan melakukan providing terhadap perdagangan ataupun pengawasan terhadap aset ETF yang mereka punya. Jadi dari segi custodians-nya itu dipegang sama Coinbase, termasuk juga sama mungkin ada apa namanya penyimpanan dan lain sebagainya, itu akan dipegang sama Coinbase juga sebagai pengawasnya. Jadi ini baru diajukan proposalnya teman-teman. Belum belum mendapatkan approval ya, belum mendapatkan persetujuan daripada eh, SEC. Kita akan tunggu seperti apa ke depannya. Nah, ternyata yang kemarin mengajukan itu nggak cuma BlackRock. Fidelity, FunEx, Invesco juga ajukan ulang ETF Bitcoin Spot mereka ke SEC. Jadi ini berita yang sangat-sangat bagus ya, di mana market kemarin sempat bergejolak juga. Market Bitcoin yang digadang-gadang bakalan turun ternyata malah naik lagi teman-teman ke 31 ribu. Jadi ya itu good news-nya. Jadi ini sebuah riwayat ya, ini riwayat History of Bitcoin ETF Rejection. Ternyata dari tahun 2016 itu sudah diawali oleh Grayscale ya, yang menyampaikan pengajuan ETF Bitcoin mereka, dan ditolak berkali-kali. Di 2021 mereka mengajukan kembali, ditolak lagi teman-teman, kemudian barulah muncul perusahaan-perusahaan seperti yang sekarang, BlackRock langsung maju, Invesco and Galaxy, kemudian juga akan ada perusahaan-perusahaan lain yang sudah mengikuti, ada ARK Invest yang juga masuk, kemudian FunEx juga masuk teman-teman pada tanggal 3 kemarin. Ya, ini ada riwayatnya ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mengajukan, ada Grayscale, kemudian di sini ada FunEx di tahun 2021, Invesco and Galaxy 2021 juga, Wisdom Tree, Ark Invest. Tapi berkali-kali proposal mereka itu ditolak. Ajukan lagi, ditolak lagi, ajukan lagi, ditolak lagi. Sekarang kita tunggu nih, kira-kira ke depannya seperti apa. Kalau menurut pengamat sih, probability untuk US mengapprove spot ETF-nya yang sekarang, ya itu akan lebih tinggi teman-teman. Terutama ya kalau yang masuk itu adalah perusahaan besar layaknya Coinbase, yang tentunya punya kemungkinan gagal yang sangat kecil teman-teman. So, kita tunggu aja berita
terbaiknya apakah nanti bakalan di-approve lagi sama SEC atau justru proposalnya dikembalikan lagi. Terus dari berita yang lain ada SEC-nya Thailand, teman-teman, katanya melarang yang namanya lending dan juga investment. Jadi ini semacam DeFi, artinya adalah kasus simpan pinjam menggunakan teknologi blockchain itu dilarang oleh SEC-nya Thailand. Jadi ini disampaikan teman-teman dalam sebuah pernyataan bahwa mereka sudah menyelesaikan undang-undang yang baru soal perdagangan kripto yang tentunya meregulasi ketat teman-teman karena berkaca sama kasus seperti BlockFi dan juga Celsius yang mengalami kebangkrutan kemarin ya. Jadi mereka tidak ingin warga Thailand itu bermasalah, jadi tujuannya ya untuk memprotek. Kalau untuk memprovide layanan transaksi itu masih boleh teman-teman. Cuman untuk beberapa layanan itu dilarang ya karena mereka concern sama bahayanya. Kemudian ada berita dari data Glassnode, teman-teman. Ini data soal akumulasi yang dilakukan oleh apa namanya? Paus-paus kecil ya atau di sini disebutnya sebagai shrimp atau udang. Jadi kelompok udang ini adalah kelompok pemegang wallet yang punya kepemilikan di bawah 1 Bitcoin yang ternyata melakukan akumulasi secara agresif di beberapa hari terakhir. Ya, jadi kan sebelumnya tuh ya kita tahu memang sudah banyak terjadi akumulasi tapi sempat melemah lagi. Ternyata ketika Bitcoin harganya di 30.000 itu akumulasinya meningkat. Jadi ini bisa menjadi potensial yang sangat bagus ya. Jadi itu ada good news, akumulasi. Kemudian ini ada konfirmasi dari Charles Gasparino. Dia mengatakan bahwa berita kemarin soal resign-nya Gary Gensler itu ternyata hoax, teman-teman. Jadi berita mengundurkan diri itu tidak benar ya. Gary Gensler tidak mengundurkan diri. Jadi kabarnya berita ini terhembus karena ada sistem ataupun layanan AI yang memberikan berita tersebut, teman-teman. Jadi ada layanan AI memberitakan hal yang palsu. Jadi itu muncullah kemarin hoax soal resign-nya orang Gary Gensler. Ini ada apa namanya analisa dari sentimen. Bitcoin berusaha menembus 31,3 ribu karena pemangku kepentingan utamanya mengajukan kepercayaan diri dan lebih banyak tanda akumulasi. Ingat ya, ada tanda akumulasi. Keuntungan trader Bitcoin sedikit tinggi yang mungkin masih dalam hold down. Jadi masih di hold, teman-teman. Belum direalisasikan kalau kita lihat dari profitnya kemarin. Jadi spike yang terjadi kemarin itu bisa aja hanya jangka waktu pendek. Jadi lebih hati-hati aja sama yang namanya FUD yang mungkin akan muncul ke depannya. Itu dari data yang lain ini ada data long term holder yang terus melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Long term holder supply-nya sekarang ada di kisaran 14,47 million Bitcoin ya dalam proses akumulasi dan masih dalam proses akumulasi yang cukup tinggi. Belum ada distribusi yang sangat besar dilakukan oleh long term holder. Begitu juga terlihat dari apa namanya histobarnya ini, teman-teman, ini juga masih menunjukkan terjadi akumulasi di kisaran harga 30 ribuan. Meskipun cenderung agak kecil. Jadi ini data-data akumulasi yang cukup penting untuk kita temukan dan kita lihat seperti apa kira-kira pergerakan dari market khususnya Bitcoin. Nah, dolar drop ya teman-teman, signifikan sekali. Dolar kemarin sempat balik naik ke kisaran 103, tapi sekarang udah kembali ke reject, turun ke kisaran 102,9. Dan ini tentunya momentum yang dimanfaatkan oleh Bitcoin. Bitcoin klik lagi ke poin 31.000. Wow, ini adalah posisi yang benar-benar sangat-sangat keren sih menurut saya ya. Volume perdagangannya kemarin luar biasa tinggi, teman-teman. Kalau kita perhatikan, volumenya cukup bagus. Kemudian kita gunakan indikator Loken. Untuk sekarang ini akumulasi daripada whales juga ketika Bitcoin naik ke kisaran 30.900 itu juga cukup tinggi ya volumenya. Di sini kelihatan dan tentunya ini merupakan sebuah sentimen yang sangat-sangat positif untuk market. Kalau kita lihat dari closing time frame weekly kemarin, ya bentukan kayak doji ya teman-teman, menunjukkan ambiguity terhadap market.
Jadi kalau saya pribadi sih alih-alih terlalu positif, saya lebih kayak wah masih harus waspada dulu nih untuk posisi sekarang. Terutama kalau Bitcoin masih belum berhasil untuk closing di atas dari resistance yang terbentuk di 31.000. Jadi ya itu aja sih, semangat semangat hold bagi yang udah beli kemarin ya. Kalau saya sih memang udah beli dan nggak ada rencana untuk melakukan akumulasi untuk jangka pendek. Jadi ya itu masih hold posisi aja. Sementara kalau dari time frame daily, volume perdagangan kemarin sebenarnya nggak seberapa tinggi, tapi dari volume perdagangan, smart money-nya masih cukup oke di market. Dan bila mana kalau kita cek dia di time frame 4 jam, di sini kelihatan bahwa Bitcoin ini sudah finish ya. Kemarin kita udah bahas, ada kecenderungan Bitcoin ini membentuk sebuah broadening wedge. Broadening wedge pattern, teman-teman. Yang polanya itu semacam descending ya, kalau nggak salah namanya. Jadi kurang lebih yang kayak gini ya, descending broadening wedge. Jadi dia itu mirip kayak toa gitu. Ya tahu kan toa, pengeras suara itu teman-teman. Jadi ya ini tempat kita speak di sini dan suaranya akan bergema ketika di sini. Nah, itu kurang lebih mirip seperti toa gitulah pergerakannya ya. Tapi dia agak sedikit turun gitu, dan so far kemarin dia udah ngetes level resistance-nya di kisaran 30.100. Cuman kemarin itu gagal breakout. Udah breakout dikit terus dia malah balik turun lagi. Dengan posisi seperti sekarang ini menurut saya sih belum pasti juga ya sama Bitcoin apakah dia bakal naik atau enggak, kecuali dia berhasil benar-benar tembus. Kalau gini saya sih paling enggak dia bisa ke 31.700. Nah itu menurut saya merupakan sentimen yang sangat positif, dan kita bisa aja berandai-andai target Bitcoin berikutnya yaitu adalah kita bisa tarik dari sini, kita tarik ke sini, swing low terakhir, dan kita bisa pindahkan ke sini, maka target kenaikan terhadap Bitcoin bisa aja running sampai kisaran 37 ribuan. Jadi itu kemungkinannya bila mana Bitcoin berhasil breakout sampai kisaran 31.700 seperti yang saya bilang tadi. Jadi targetnya cukup menarik ya untuk sekarang. Tapi sebelum dia breakout ya sabar-sabar dulu sih teman-teman. Kemudian ini juga kalau kita cek dengan wave count, kita udah selesai dalam posisi corrective wave ya. Kita udah create wave 5 dan sekarang ongoing cari wave 1 dulu. Kalau at the end dia akan kembali dalam trend bullish, artinya sih kita butuh koreksi dulu. Mungkin koreksi harganya sampai mana, kalau kita bisa ukur, kita pakai Fibonacci retracement, tarik dari sini, turun ke sini, maka kisaran koreksinya itu bisa sampai di 30.600. Jadi ini kita bisa ganti kisaran ya, kisaran target penurunannya kalau dia bisa bertahan, mungkin koreksi hanya sampai 30.600. Di sana saya cukup cukup melihat potensi ya kalau Bitcoin ini ada kecenderungan membuat yang namanya ABC corrective pattern dan kemudian running untuk wave 3-nya lagi. Ya itu sih, sementara menurut saya lebih kayak hati-hati aja sih buat teman-teman. Jangan terlalu agresif, saya rasa masih ada banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi ya selama Bitcoin masih belum finish di atas dari 31.000, jadi tetap kayak waspada dulu untuk sekarang. Jadi itu sih saran yang paling aman ya, cicil beli aja di CE buat teman-teman yang memang niat untuk melakukan akumulasi, karena yang namanya bull run itu udah di depan mata 2024. Kalaupun andai kata teman-teman beli sekarang terus teman-teman nyangkut karena Bitcoinnya ternyata turun, ya udah teman-teman punya waktu 1 tahun 2 tahun untuk hold barang kalian. Jadi gitu sih buat sekarang ya. Kita nggak bisa nebak pasti arah market bakal kemana, tapi kalau yang udah melakukan akumulasi, Bitcoin naik ternyata ya mereka cuan. Gitu sih. Kalau dari Bitcoin dominan kemarin mengalami penurunan juga ya teman-teman, tapi sekarang udah sedikit mengalami recover. Jadi altcoin rata-rata belum terlalu perform bagus kecuali GRT. Ini GRT naiknya tinggi banget di perdagangan kemarin sampai 18%. Sementara yang lain yang dalam pemantauan saya belum ada sih. Bitcoin Cash bahkan udah koreksi. Kemudian Litecoin juga udah mulai menunjukkan tanda-tanda koreksi. BNB yang kemarin kena banyak FUD masih melempem. PP naik ke all time high-nya kayaknya. Oh belum. Dia mulai recover lagi harganya teman-teman. Jadi itu sih beberapa koin yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau untuk sekarang Bitcoin gimana ya, kita tunggu breakout aja teman-teman. Let's say kalau memang hari ini akan ada koreksi, ya kasih aja koreksi dulu sampai kisaran 30.600 something di area-area tersebut. Kalau dia akhirnya ngebanch balik ya, mungkin balik lagi ke 31.700 atau
atau 32.000 maybe. Nah, itu udah menunjukkan sinyal-sinyal bahwa Bitcoin akan kembali menguat teman-teman, dengan target kalau saya pribadi sih melihatnya bisa ke 37 ribuan. Jadi gitu aja buat analisa Bitcoin kali ini, semoga bisa bermanfaat. At the end of the day kita tinggal nunggu market aja gimana teman-teman. Buat kemarin yang nanya, wah kamu spill apa namanya, spill gininya bang, portfolionya itu aku udah post kemarin di komunitas ya, di apa namanya, di Telegram. Itu aku share portofolio. Nah, ini nih portofolio saya di toko kripto. Jadi ini ya, ada Ethereum, GRT, Matic, TKO, kemudian Shiba, dan yang lain. Jadi itu sih teman-teman. Buat teman-teman yang punya Telegram yang mau sama-sama diskusi, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada link yang bisa membuat kalian masuk ke grup komunitas kami. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.